gitu ngikutinnya di pertemuan setiap minggunya di hari Kamis. Tapi kemungkinan kalau memang ada kendala di hari Kamis, karena kita ini hari Kamis malam terus ya. Nanti kalau misalnya udah ketemu hari yang lebih baik, nanti kita coba pindah ke hari yang lain. Oke. Seperti yang saya udah mention di video TikTok saya, hari ini kita bakalan banyak praktek daripada teori-teori di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi teman-teman ikutin aja kelas saya dari awal sampai akhir nanti. Nah, selain nanti materinya juga berbeda dari materi yang sebelumnya, kalau materi minggu-minggu lalu kita masih kayak belajar tenses, kita belajar technical lah dalam bahasa Inggris. Kalau hari ini kita belajar speaking, terus juga kita ada nonton video, terus kita nanti juga dari video itu bisa jawab pertanyaan. Jadi there are a lot of things that we will do today. So just stay tune di kelas. Terus ada satu informasi penting banget dan saya rasa teman-teman bakalan suka informasi ini. Terutama Mbak Ayu yang rajin banget tiap hari kami sudah masuk di kelas. Nah, jadi teman-teman, karena ini sudah pertemuan keempat, dan juga saya lihat ada beberapa teman-teman yang memang rutin ngikutin dari awal sampai terakhir, walaupun nggak ngikutin misalnya di kelas saya tetap nanyain link Google recordingnya ada nggak gitu-gitu. Nah, kalau ada teman-teman yang memang rutin dari pertemuan pertama sampai mungkin ada pertemuan terakhir nanti di English for Business ini, di akhir sesi atau di akhir kelas dari English for Business ini akan teman-teman akan dapat sertifikat. Gitu, sertifikat. Makanya setiap pertemuan itu saya selalu masukin registrasinya dalam bentuk Google Form. Jadi teman-teman kedatangannya di kelas itu bisa terdata. Oke, selama bergabung yang baru masuk. Jadi saya ulangin lagi, bagi teman-teman yang memang rutin ngikutin kelasnya dari awal sampai akhir nanti di kelas English for Business ini, kita belum tahu sih bakalan sampai berapa lama English for Business ini, tapi kalau ada yang ngikutin dari awal sampai terakhir ataupun nggak ngikutin dari awal sampai terakhir banget tapi rajin gitu, kita akan provide atau akan menyediakan sertifikat gitu. Sehingga teman-teman bisa gunain lah sertifikat itu sebagai apa ya, kayak bentuk English online course lah gitu. Oke, gimana teman-teman? Udah ready untuk belajar bahasa Inggris hari ini? Ready. So, oke, sekali lagi, are you ready? Ready. Okay, good. Let's start the class today. Okay, I'm going to share my screen. Okay. Okay, wait a second. Udah kelihatan screen-nya? PowerPoint-nya udah kelihatan belum, teman-teman? Probisnis. Sudah, Mbak. Okay, good. Mas Zulhab nih, dari mana, Mas? Where are you from? Tungkal. Tungkal. Oke, saya coba gantian namanya. Yes, thank you. Tungkal, oke. Nice to meet you, Mas. Oke, seperti biasa kita akan belajar di English for Business by Belantika Academy di setiap hari Kamis malam. Lanjut lagi karena, ini adalah hal yang akan kita pelajari hari ini, ada table of contents-nya. Yang pertama ada let's watch the video. Kira-kira apa artinya teman-teman? Let's watch the video. Mari nonton video. Oke, jadi hari ini kita bakalan nonton. Jadi hari ini kita bakalan nonton kira-kira ada 2 video dan itu masih berhubungan sama bisnis. Jadi saya minta nanti teman-teman pas saya pemutaran video mungkin mikrofonnya di mute, jadi teman-teman yang lain juga bisa dengar dan bisa jawab pertanyaannya. Yang kedua ada important notes. Nanti di setiap video, setelah videonya saya akan selipkan beberapa catatan-catatan penting gitu. Terus yang ketiga, what did you get? What did you get ini maksudnya dari nonton video itu apa yang bisa kita dapat, kita jawab pertanyaan dan lain sebagainya. Terus yang terakhir, let's practice. Ini yang benar-benar saya tunggu-tunggu. Because in my class saya punya peraturan baru. Do you want to hear the new rule in my class? Ada yang mau dengar ini peraturan apa? Oke, so the rule is very simple ya. Rule-nya very simple karena ini udah pertemuan keempat dan saya rasa udah ini ya, teman-teman udah punya basicnya. Bahkan kalau kita lagi lagi menerjemahkan teks gitu, lagi terjemahkan teks itu teman-teman bisa gitu ya tanpa bantuan. Jadi
Saya mau teman-teman ketika kita interaksi atau teman-teman bertanya, itu menggunakan bahasa Inggris. Saya ulangi lagi, kalau kita interaksi, akan menggunakan bahasa Inggris. Teman-teman ketika nanya ataupun saya ketika bertanya sama teman-teman, saya akan usahain pakai bahasa Inggris dan juga teman-teman harus usahain juga pakai bahasa Inggris. Gimana? Setuju nggak? Ini untuk ini untuk ngelatih kepercayaan diri teman-teman untuk ngomong bahasa Inggris gitu kan. Kapan lagi kesempatannya kita ngomong bahasa Inggris kalau nggak di kelas English for Business by Belantika Academy ini. Tapi kalau misalnya nggak bisa, nggak apa-apa. Sebutin aja dalam bahasa Indonesia, saya akan ulangin dalam bahasa Inggris, teman-teman ulangi lagi dalam bahasa Inggris. Mengerti? Got it? Got it. Oke, got it. Good. Lanjut lagi. Oke, wait a second. Oke, setelah ini. Oke, seperti biasa mungkin teman-teman yang belum kenal dengan saya, perkenalkan nama saya Cemara Gita seperti yang ada di display nama saya dan saya biasanya dipanggil Ara gitu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang hal-hal umum yang bisa kita temui ketika melakukan conversation atau percakapan baik itu daily conversation atau yang ada berhubungan dengan bisnisnya. So there are two videos that we will watch today. Yang pertama itu tentang introduction. Kan di pertemuan pertama saya sudah bahas tentang introduction, tapi itu cuman tulisan aja gitu, kita nggak praktek secara langsung. Nah kalau ini kita akan watch video, kita bakalan jawab pertanyaan dan langsung praktek. Oke, are you ready to watch the video? Yeah, ready. Oke. Ready. Oke, sebelum kita nonton videonya, kita lihat dulu pertanyaan yang bakalan saya tanyain sama teman-teman. Tell me what you heard from the video. Kira-kira artinya apa, teman-teman? Tell me what you heard from the video. Ceritakan apa yang kamu dengar di video tersebut. Good. Jadi tell me itu beritahu kepada saya. What you heard itu apa yang kamu dengar. Heard itu dengar. From the video, dari video. Oke, yang pertama itu what is her or his name? What is the meaning in English in Indonesia? Artinya apa? What is her or his name? Siapa dia, perempuan? What is her or his name? Atau namanya. Nah, oke. Jadi kalau conversation itu atau percakapan nggak mungkin ada satu orang aja kan? Pasti lebih dari satu orang. Nah, di sini ada dua orang, ada laki-laki sama yang perempuan juga. Jadi makanya saya taruh pertanyaan yang pertama itu what is her or his name? Siapa nama yang perempuan, terus siapa yang nama laki-laki? Ingat-ingat, saya bakalan nanya tentang namanya. Yang kedua, where is she or he from? Artinya? Dari mana dia? Iya, oke. Dari mana asalnya yang perempuan ataupun yang laki-laki? Yang ketiga, what did he or she say about their place? Tempat tinggalnya. Apa tempat tinggalnya apa nih? What did he or she say about their place? Apa say? Berkata. Jadi apa yang dikatakan sama? Tentang tempat tinggal. Iya, sama yang perempuan sama yang laki-laki tentang tempat tinggal mereka. Lanjut lagi yang keempat ada what does she or he work? Where does she or he work? Apa artinya? Di mana dia bekerja? Perempuan bekerja atau laki-laki bekerja? Oke, di mana perempuan atau yang laki-laki bekerja? Yang terakhir, what does she or he do in free time? Apa yang dilakukan dia dan laki-laki di waktu bebas? Oke, good. Oke, sudah ready untuk nonton videonya? Sekarang mikrofonnya di mute dulu biar kita dengerin videonya.
Oke, di sini ada 2 orang. Udah kelihatan belum gambar 2 orangnya ini? Udah kelihatan teman-teman? Belum. Belum? Belum. Oke, saya stop share screen. Sebentar. Oke, gimana sekarang? Oke, ready. Oke, Go. good. Dengerin baik-baik ya. Tadi good. kita nanya apa aja. Yang pertama ada nama, terus yang kedua asal mereka, terus yang ketiga ada pekerjaan, ya kan? Terus apa yang mereka Tempat katakan? tinggal dulu. Oh ya, tempat tinggal dulu. Terus apa yang mereka katakan tempat tinggalnya ya. Terus apalagi kerjaannya, sama yang terakhir apa yang suka mereka lakukan ketika lagi free time atau ya lagi senggang gitu. Oke, let's watch the video in 1, 2, and 3. Oke, sebelumnya kedengaran suaranya teman-teman? Kedengaran. Oke, good. Hi, my name is Carol. Hi, Carol. My name is Michael. Where are you from? I am from York, in England. It's a nice place to live. How about you? I'm from Dallas, Texas. Everything there is very big. Where do you work? I work for ABC Limited as a software engineer. It's a good job for me because I like working with computers. How about you? I'm a journalist. I interview people and write stories for a famous American newspaper. What do you do in your free time? At the moment, I'm learning Italian. It's fun but difficult. How about you? I like to go rock climbing. It's good exercise and I can enjoy the fresh air too. Oke, gimana teman-teman? Sudah bisa jawab pertanyaannya? Atau kita butuh ulang lagi? Ulang Ulang sekali lagi. lagi, boleh? Oke, saya ulangi 2 kali lagi deh. Jadi 3 kali ya nonton video ini, oke? Oke. 1, 2, 3. Hi, my name is Carol. Hi, Carol. My name is Michael. Where are you from? I am from York, in England. It's a nice place to live. How about you? I'm from Dallas, Texas. Everything there is very big. Where do you work? I work for ABC Limited as a software engineer. It's a good job for me because I like working with computers. How about you? I'm a journalist. I interview people and write stories for a famous American newspaper. What do you do in your free time? At the moment, I'm learning Italian. It's fun but difficult. How about you? I like to go rock climbing. It's good exercise and I can enjoy the fresh air too. Oke, one more time, tapi mungkin saya sampaikan lagi pertanyaannya karena baru ada yang join ini. Jadi teman-teman, kita akan nonton video ini tentang introduction. Ada 2 orang, yang perempuan sama yang laki-laki. Dan ada 5 pertanyaan yang bakalan saya tanyain. Yang pertama nama yang perempuan siapa, nama yang laki-laki siapa. Terus yang kedua, asal mereka. Yang ketiga, apa yang mereka katakan tentang tempat tinggal mereka. Yang keempat, di mana mereka kerja. Terus yang terakhir, itu apa yang mereka lakukan ketika free time atau senggang ya, hari-hari ketika punya waktu senggang gitu. Nah, kenapa sih kita butuh dengerin audio atau video kayak gini? Itu biar melatih listening kita. Jadi kalau teman-teman mungkin udah ada mulai korespondensi sama buyer, atau ada yang lagi sedang ngobrol sama foreigner atau orang asing, ini salah satu latihannya gitu. Biar makin familiar dengan English word atau kata-kata dalam bahasa Inggris. Oke, the last 1, 2, 3. Hi, my name is Carol. Hi, Carol. My name is Michael. Where are you from? I am from York, in England. It's a nice place to live. How about you? I'm from Dallas, Texas. Everything there is very big.
Where do you work? I work for ABC Limited as a software engineer. It's a good job for me because I like working with computers. How about you? I'm a journalist. I interview people and write stories for a famous American newspaper. What do you do in your free time? At the moment, I'm learning Italian. It's fun but difficult. How about you? I like to go rock climbing. It's good exercise and I can enjoy the fresh air too. Oke, stop. Oke, sudah diingat-ingat jawabannya? Mudah-mudahan ingat, Kak. Oke, good. Oke, yang pertama dari yang awal dulu nih. What is her or his name? Oke, semuanya ada 25 partisipan di sini. Siapa nama yang perempuan dan siapa yang laki-laki? Siapa namanya? Her name is Carol. His name is Michael. Oh, good job. Mbak Vina sama Mas Ferry ya? Iya, betul sekali. Oke. That's right. Jadi namanya siapa? Coba ulangi lagi, Mas Johan mungkin. Her name is Carol and his name is Michael. Oke, jadi teman-teman namanya itu her name is Carol. Ya, namanya Carol and his name is Michael. Michael. Oke. Am I right? 100%. Thank you very much. Okay. The second question, ya. Where are they from? Yang perempuan dan juga yang laki-laki. Mungkin dari yang laki-laki dulu. Where is he from? Michael from York, England. And Carol from Texas. Dallas. Oke. Coba ulangin lagi yang Michael ini dari mana dia? Michael from York, England. Oke, good. Jadi Michael itu from York. He is from York, England. England itu di mana, teman-teman? Where's England? Inggris. 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 Oke. England itu apa namanya negaranya? Bahasanya bahasa apa? English. English. What about Indonesia? Oke, Indonesia apa? And British. British itu British English. Accent-nya. Accent-nya. Nah, gimana kalau Indonesia? Negaranya apa? Indonesia. Indonesia. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya? Indonesian. Indonesian. Kalau negara Sweden? Swedia. Bahasa apa? Bahasa yang mereka pakai? Sweden. Bahasa yang mereka pakai? English and French. Oke, mungkin itu. Ada, tapi pernah dengar kayak Swedish gitu kan? Swedish. Nah, that one, oke. Terus yang perempuan itu dari Dallas, Texas. USA. Ya, USA. Oke. The third question is, what did he say and what did she say about their place? Oke, yang pertama mungkin dari Michael. Mungkin yang lain coba bantu jawab juga. Michael ngomong apa ya tentang tempat tinggalnya? What did he say about his place? Good place for live. Oke. Yang lain? Good place for live. Say about Ya benar gak sih? Aduh. Coba tadi si siapa namanya Michael ngomong apa tuh? Coba kita ulang lagi deh videonya. about working and playtime. Coba. Everything there. Oke. It's a Ya. nice place to. I am from York, in England. Where are you from? I am from York, in England. It's a nice place to live. Apa dia yang ngomong? Nice place Tempat to yang live. menyenangkan untuk ditinggal. He Tempat said tinggal yang that. menyenangkan. What is in English? Nice place to live. This is really nice to live atau that is a nice place to live? Nice place place to to live. live. Okay, this is
It's nice place to live. Jadi he said that, dia ngomong bahwa it is nice place to live. Artinya Dia mengatakan bahwa tempat tinggalnya itu adalah tempat yang Tempat yang menyenangkan, ya menyenangkan. nice tuh ya nyaman lah ya gitu intinya ya. nyaman. Terus yang perempuan dia ngomong, she said that everything there is It's very very big. She said that everything there is very big. big. Oke. Kalau ngomong-ngomong tentang big itu ada tingkatannya. Big itu artinya apa? Besar. Besar. What about if I say lebih besar? Bigger. Bigger. Everything there is very big. Very big. Ah, Bigger. very Big. big, Big itu very besar. big itu bisa kita ngomong kayak ini kan very big Bigger. itu sangat besar ya kan? Nah, tapi kalau saya ngomong lebih besar itu bahasa Inggrisnya adalah bigger. 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 That's right. Kalau yang terbesar, Biggest. 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 Jadi ada big, ada bigger, terus ada Biggest. biggest. Good job. Yang keempat pertanyaannya, where does she work and where does he work? Di mana mereka kerja? Yang laki-laki mungkin dulu, si Michael. He is in Di mana? ABC In ABC what? engineering. Oke. Engineering. Oke. engine with computer. Oke. Yang pertama dia kerja di tempat apa nama itunya perusahaannya? ABC bla bla bla. ABC engine. ABC. Oke, saya kasih tahu namanya ABC Limited. Yes. ABC Nah, limited ABC engine. Limited sebagai apa? Analis. Engineer. Engineer. Sebelum Software engineer engineer. dia ngomong sesuatu sebelum engineer. Software Software engineer. engineer. Oke. What about Carol? A journalist. Jurnalis. A journalist. A journalist. Newspaper. Oke. American newspaper. Jadi dia seorang jurnalis yang nulis di American. American newspaper. American newspaper katanya Paper. paling famous Paper. katanya. Ya kan paling famous katanya. Yang paling terkenal. Oke, and the last one apa yang sering He dilakukan work for oleh yang laki-laki maupun yang perempuan ketika they have free time? What will they do? What about Michael? They do at the free time Okay, what about Michael? Michael, learning Italian language. yeah, learn Italian language. And what did he say about Italian? Italian language is difficult, but It's hard, but Fun to learn. yeah, Oke. Dia ngomong tadi dia lagi belajar learning Italian. Italian, learning Italian, terus tapi dia ngomong Italian is difficult, tapi seru untuk dipelajari. What about the last one, yang perempuan ngapain dia di pas free time? She is Like to to rock go- climb. Rock climbing. rock climbing. Rock what? Rock climbing. Wall climbing. Climbing. Which one is Rock climb. okay? Which one is the correct pronunciation? Rock climbing or rock climbing? Wall climbing. Rock Rock climbing. Climbing. Rock climbing or rock climbing? Rock climbing. Rock climbing. Rock climbing. Oke, rock climbing. And wall climbing. Iya, oke. It's not B. B-nya tuh silent. Kan Gila. saya sudah jelasin ya di pertemuan sebelumnya. Ada beberapa kata-kata yang hurufnya itu silent. Seperti, tahu tulisan ini? Coba saya tulis dulu di Zoom. Gimana cara ngucapinnya? Oke. How to say this word in English? How to pronounce it? Hannes. Other? Other? Ah, Tuh, di chatnya, di chat, coba dilihat di chatnya. Teman-teman semua yang 25 partisipan silakan ke tempat chatnya. How to Hannes. how to pronounce this word? Hannes. Anas. Anas. Hannes. Okay. Hannes. What is the meaning? Hannes. What is the meaning of the word?
Jujur. 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 Padaku. Ke bawah ya, jujur. Ke bawah. Oke, jadi ini kan ada tulisan HONEST ya kan? HONEST. Oke, bacanya itu yang benar adalah honest. 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 Hanya kita hilangin. Honest. Honest. What about this word? Salmon. Salmon. What about Salmon. this word? Salmon. This is kind of fish, Salmon. right? Gimana cara ngomongnya? Salmon. 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 Okay. The correct pronunciation is salmon. Salmon. Okay, salmon. L-nya yang kita hilangin. Salmon. Oh, Salmon. salmon. Okay. Yes. What about Salmon. this one? More complicated. Comfortable. Comfortable. Okay. Siapa yang benar nih? Ayo. Comfortable. What Comfortable. is the meaning of this word? Comfortable. Aman. Suaraku nih jadinya. Nyaman, good. Tapi gimana cara yang benar untuk ngomonginnya? I think this comfortable. Others? Comfortable. Others? Comfortable. Okay, listen to my pronunciation, okay? Listen to my pronunciation. The correct pronunciation of this word is comfortable. Oh, comfortable. Jadi Comfortable. comfortable. Jadi for-nya itu nggak ada. Jadi kayak comfortable. Comfortable. This chair is very comfortable. Okay, this chair is very comfortable. 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 The last word ini paling sering nih, salah nih. What about this word? Vegetable. Vegetable. Okay, what about this word? Vegetable. Okay. Vegetarian. Vegetable. Vegetable. Jadi kita punya honest, ada salmon, ada comfortable, sama Vegetable. vegetable. Oke. Vegetable. Jadi bacanya rock climb. Rock climb. Rock climbing. Jadi dia yang laki-laki suka Comfortable. berita comfortable. Nah, jadi yang laki-laki sedang belajar Italian, bahasa Italia, dan yang perempuan sedang dia suka Rock climbing. rock climbing. What is rock climbing in Indonesia? Panjat tebing. Panjat tebing. So rock itu sebenarnya bisa kayak batu kan? Batu. Tapi di sini rock climbing itu panjat tebing. Oke. Kita masuk yang ke selanjutnya. Iya, panjat dinding gitu. Important notes. Apa artinya important notes? Catatan penting. Catatan penting. Jadi silahkan siapin boleh bukunya atau di screenshot. Yang penting ini dicatat karena ini adalah alternative ways atau cara-cara alternatif lain untuk ngucapin beberapa ekspresi. Kan tadi kita udah nonton videonya. Ada beberapa ekspresi yang sebenarnya kita bisa gunain kata-kata lain dalam bahasa Inggris. Yang pertama, mungkin di video kita kan nggak dengar cara menanyakan kabar kan, si Carol sama si Michael ini nggak saling nanya kabar, benar? Ya. Oke. Tapi mungkin teman-teman taunya cara menanyakan kabar itu gimana? How are you, right? Yeah. How are you? Okay, how are you? But actually there are a lot of ways to say how are you in English. So let's see the first expression. How is everything? Nah, jadi selain how are you, kita bisa pakai how is everything. How is everything? Gimana sih? Kayak maksudnya kayak gimana harinya gitu, gimana semuanya, baik-baik aja nggak? Nah, maksud dari how is everything. Yang kedua. How is you? How is your wallet? What is the second? What is the second? How is it going? How is it going? Okay, how is it going? Jadi selain how are you, bisa how is everything. Yang kedua, how is it going? How is it going? How is your day? How is your day? How is your day? How is your day? What is the meaning in Indonesia? Bagaimana harimu? Good. Lanjut lagi. How is life?
How is life? Bagaimana hidup kita? Nah, oke. Jadi, coba teman-teman pikirin, kenapa banyak banget cara ngucapin how are you? Coba. Kenapa yang lebih sering dipakai itu how are you dibandingkan kayak how is everything, how is it going, how is your day, how is life? Kenapa kita jarang dengerin yang lain-lainnya? Bahasa umum. Oke, iya general satu. Terus yang paling penting itu adalah kita kalau ngobrol sama orang kita harus tahu situasinya itu formal atau Tidak. Iya, jadi how are you itu lebih cenderung ke formal. Jadi ke umur siapapun, dalam kondisi apapun kita bisa aja pakai how are you. Tapi how is everything, how is it going, how is your day, apalagi how is life itu lebih kayak ke orang-orang yang akrab gitu ya, atau orang-orang yang memang kita kenal gitu. Nah, makanya banyak ekspresi lain untuk menyatakan how are you. Saya ulangi lagi, yang pertama itu ada how is everything. Yang kedua ada how is it going. Yang ketiga ada how is your day. Yang keempat ada how is life. Nah, gimana cara jawabnya kalau sudah dibilang how is everything dan teman-temannya kalau yang how are you kan kita cuma jawab misalnya kayak I'm fine, I'm good, ya kan? Ya. Nah, kalau how is everything jawabnya gimana? Everything is okay. Jadi everything-nya taruh depan, tambahin is, tambahin apa? Misalnya everything is bad, ya kalau buruk ya bilang aja buruk, everything is bad. Atau kalau misalnya good, everything is good. Oke? Bad news. Bad, oke, boleh. There's bad news gitu. Terus how is it going? Gimana jawabnya? It's going better. It's going better, atau juga bisa everything is going well, gitu-gitu. Jadi going-nya boleh dipakai. Yang ketiga, how is your day? Gimana jawabnya yang bagus? How is your day? Good day. My day is fine. My day. Kalau your day kan gimana harimu? Kalau my day kan hari saya. Hari saya hari ini apa gitu kan. My day is good gitu. Oh, menayangkan ya, menayangkan lah. Oke, terus how is life? Kayak tadi kayak everything tadi, life-nya bisa dipakai di depan. Life is apa? Very good. Kalau misalnya saya bilang, do you agree that I say life is boring? Yeah, life is bored. Yeah. Life is boring? Yeah. Bored. Life is good. Oke, Mbak Vina tadi ngomongnya bored. Yang benar itu life is boring atau life is bored? Kalau sedang melakukan boring. Yang mana tuh yang benar? Life is bored. Oke, jadi ingat kuncinya. Kalau dia ngomong siapa terus boring, itu artinya benda itu yang membosankan. Misalnya saya ngomong life is boring, berarti dunia kehidupan lagi membosankan. Tapi kalau saya ngomong I'm bored, saya bosan. Oh iya. Oke. Do you agree that I say life is boring? Yeah. Yeah. Why? Little bit. Why do you think so? Kenapa tuh? What do you think so? Kata sifatnya boring. No, I mean like ini pertanyaan kayak kenapa? Because I have no somebody. Oh. I cannot help that. I don't have money. Oh, ada yang nggak punya uang, ada yang nggak punya pasangan. Saya nggak bisa nolong nih. I cannot help it, okay? Jadi kayak life is life. Yeah. Life is life. Life must go on. Life must go on. Wow, Mas Faris. Lanjut lagi, yang terakhir ada how have you been? How have you been? Kayak gimana? Kabarnya gimana nih selama ini? Kayak ya bagaimana keadaan selama ini gitu. Itu artinya how have you been? Jadi teman-teman sudah tahu kan, selain how are you ini banyak banget ekspresi yang bisa dipakai. Jadi nanti ketika practice sama saya atau mungkin teman-teman ngobrol sama buyer mungkin misalnya karena udah sering korespondensi gitu ya, bisa aja ngomong sama Mr. or Miss-nya kayak how is it going Mr. bla bla bla, how is it
Going Miss bla bla bla, jangan pakai how are you lagi, oke? Biar lebih banyak kosakata sama ekspresi yang teman-teman bisa pakai. Udah ingat semuanya? And I'm not sure. Not very well, oke. Ingat-ingat aja nih, ada how is everything, how is it going, how is your day, how is life, Have you been? how have you been, oke. How is Lanjut lagi, cara menanyakan asal selain Where are you from? where are you from, kira-kira apa tuh teman-teman? Kamu dari mana? Selain where are you from, kita bisa gunain ekspresi apa aja? Mungkin teman-teman pernah dengar? Where do you come from? Nah, yang pertama, yaitu benar. Where do you, saya di live? sini contohnya, where do you Live. Where do you live? Di mana kamu tinggal? Where itu kan di mana? You itu kamu, live itu tinggal, right? Oke, lanjut lagi. Yang ini tadi disebutin. Where do you come from? Where do you come from? Dari mana kamu berasal atau dari mana kamu datang gitu ya? Come itu kan datang artinya. Nah, pernah dengar nggak yang ketiga? Nah, ini belum pernah. Nah, yang ketiga ini where are you at? Nah, biasanya where are you at ini kalau nanyain country itu sebenarnya agak jarang ya. Kalau misalnya negara atau ya tempat yang kayak gede-gede gitu, biasanya where are you at ini ditanyain kayak ini sekarang saya kan lagi di office misalnya kan. Nah, terus Mbak Tina nanya saya where are you at? Terus saya bisa aja bilang I'm at my office gitu. Where are you at gitu. Tapi bisa juga sebenarnya kita pakai untuk nanyain country asal negara itu bisa juga gitu. Yang pertama ada where do you live, where do you come from. Terus ini siapa ini? Terus yang ketiga ada where are you at. Oke, what if I ask where does siapa ya yang terkenal? Cristiano Ronaldo come from? Portugal. Where does who's again? Siapa ya lagi ya? Siapa teman-teman? Oh, Shah Rukh Khan. Where does Shah Rukh Khan come from? He is from India. Mumbai. Oke, good. Sekarang udah tahu berarti. Lanjut lagi, important notes-nya yang selanjutnya tadi ada nanyain kabar sama nanyain tempat tinggal. Nah, kalau yang ini cara menanyakan kamu kerja apa atau kerja di mana selain where do you work? Selain where do you work? Yang pertama, pernah dengar orang ngomong what do you do for living? What do you do for living? Nah, ini sangat-sangat famous ya, ekspresi ini dibandingkan kita pakai where do you work. Karena where do you work itu kayak terlalu formal. Tapi kalau kita kayak sama teman atau misalnya kita ngajak ngobrol orang biar santai, itu bisa aja ngomong kayak what do you do for living? Artinya apa yang kamu lakuin untuk hidup? Nah, what do you do for living? If I ask siapa ya? Mbak Safira lah mungkin yang kelihatan di depan ini. What do you do for living, Mbak Safira? Apa ya? What do you do for living? Apa kerjakan? Apa kalau ibu rumah tangga apa ya? Gak tahu saya. Nah, coba ada yang tahu bahasa Inggrisnya ibu rumah tangga apa? Depannya Housewife. Housewife, Mbak Ayu, very good. Jadi jadi kalau ibu rumah tangga itu I'm a housewife gitu. Terus yang kedua ada what line of work are you in? Itu panjang banget nih. What line of work are you in? Maksudnya tuh kayak di jenis apa kamu kerjanya gitu. Misalnya kayak tadi tuh kan dia engineer, tapi engineer apa? Software engineer gitu. What line of work are you in? Terus yang terakhir, what company do you work for? Artinya? Di kantor apa kamu bekerja? Oke, di kantor apa kamu bekerja? What company do you work for? Kalau misalnya Mbak, ke perusahaan gitu boleh? Kayak company perusahaan gitu? Di mana perusahaan kamu bekerja gitu? Iya, boleh. Company itu kan artinya perusahaan. Oh iya. Gitu. Tapi yang paling sering sebenarnya kayak lebih mudah aja ngomongnya what do you do for living?
Ngapain kamu ini? What do you do for living? What do you do for living? Misal kalau saya kan I am English teacher gitu. I'm English teacher. Atau kalau teman-teman ada yang businesswoman atau businessman, I'm a businesswoman, I'm businessman gitu. Yang terakhir, what about what? Kenapa Mas Faris? No. Oke. Sorry. The last one, cara menanyakan hal yang suka dilakukan selain what do you do? Apa nih jawabannya nih? What do you do in free time? Nah, selain what do you do in free time, ada beberapa ekspresi lain untuk nanyainnya. Yang pertama, what is your hobby? What is your hobby? What is your hobby, Mr. Faris? Make money. Everyone loves that. What about Mas Johan? What is your hobby? My hobby is traveling, eating bakso, somai, Eating Chinese bakso. food. What is bakso in English? Meatball. Meatball. Or What about Mbak Vina? What is your hobby? Sometimes I like to plan. You like to climb? Plan. Oh, plan. Oh, I mean, okay. What kind of plant? Kayak bunga macam apa tuh, Mbak? Kayak Vegetable. Oh, oke, vegetable. Yeah. Lanjut lagi, saya tanyain, what is your hobby, Mbak Neneng? What is your hobby, Mbak Neneng? Duh, Mbak Nenengnya kemana nih? Oke, Mas Aditya deh. What is your hobby, Mas Aditya? It's a hobby football. Your hobby is? Football. What? Like playing football? Soccer. Okay. Photographer. Also photographer. Good. Yes. What about Mas Indra? What is your hobby? My hobby is playing badminton. Playing badminton. Okay. There is anyone that like watch movie? Ada yang suka nonton film nggak nih? Me. Don't have any time. Okay, what kind of genre do you like? Trailer. Trailer, same with me. Others? Fiction. Fiction, okay. Tadi dengar nggak saya bilang same with me, ya kan? Sama dengan aku. Nah, teman-teman pernah dengar kata-kata ini nggak? Belum. Nah, jadi ditto ini sejenis kata gaul atau ya slang lah ya kalau bahasa Inggris kan. Slang atau kata gaul dari kata kayak me too atau aku juga gitu. Jadi kalau Mbak Vina ngomong tadi, saya sukanya trailer, saya bisa bilang ditto. Ditto. Nah, ditto. Jadi ditto ini artinya saya juga, tapi ini ingat ya, ini informal, ini kata-kata gaul. Ya. Ya, ini bahasa-bahasa Inggris gaul, ditto. Oke? Ingat-ingat bisa kalau, jadi kalau mau ngomong saya juga tuh bisa ditto loh. Selain me too atau same with me gitu-gitu. Oke, yang kedua bisa kita pakai how do you spend your spare time? Apa arti spend? Menghabiskan. Menghabiskan. Tapi saya punya juga kata yang lain, menghabiskan itu waste. Waste time. Apa bedanya waste sama spend? Spend itu masih. Spend sama waste, sama-sama menghabiskan artinya. Menyia-nyiakan. Nah, benar. Jadi spend itu konteksnya lebih positif. I spend my time with my family, menghabiskan waktunya itu lebih positif. Kalau waste itu menghabiskannya yang kayak negatif, jadi kayak menyia-nyiakan gitu. Artinya sama-sama menghabiskan. Tapi kalau yang waste itu yang ke arah negatif, tapi kalau yang spend itu yang lebih ke positif penggunaannya. Lanjut lagi. What do you like to do? Apa yang suka kamu lakukan? Nah, jadi selain what do you do in free time, kita bisa pakai what do you like to do. Nah, yang terakhir, what are your interest? What are your interest? Apa tuh interest? Tertarik.
Ya tertarik. Tapi kalau interest itu ketertarikan, maksudnya. Ketertarikan. Pernah Minat. dengar ini? What are you into? What are you into? Pernah dengar? Apa yang kamu inginkan? Nah, kalau what are you into ini sebenarnya hampir sama kayak what is your hobby, hampir mirip. Dia tuh kayak nanyain kayak kamu sukanya apa sih gitu. Kamu sukanya apa sih? Misalnya saya, I like to watch movie. I am into movie. Jadi kalau saya suka nonton film gitu ya. I am into movie. Saya suka banget film gitu. I'm into movie. Jadi what are into hampir sama kayak what is your hobby? I'm into you. Nah, itu kan ada tuh I'm into you. I'm into you tuh ya kayak saya suka lah sama kamu ya kan, Mas? Oke, jadi kita sudah punya beberapa ekspresi. Yang pertama tadi nanyain kabar, terus yang kedua asal, terus yang ketiga tempat tinggal, sama cara menanyakan bagaimana kita ngabisin waktu senggang gitu. Lanjut. Oke, let's practice. Let's have quick conversation. Apa artinya let's have quick conversation? Let's have percakapan singkat. Oke, quick itu bisa singkat atau kayak cepat gitu ya. Oke, jadi because saya tulis di sini let's have quick conversation. Saya mau conversation sama teman-teman because I said that before, kita bakalan fokus kepada speaking di sini. Jadi teman-teman bakalan terbiasa untuk ngomong dalam bahasa Inggris. Saya butuh 5 orang. Dan itu saya akan panggil secara acak. Jadi teman-teman harus persiapkan yang akan saya tanyain. Nah, yang akan saya tanyain itu berhubungan sama yang sudah saya kasih tadi. Yang pertama itu tentang kabar yang pasti. Terus yang kedua asal. Terus yang ketiga saya juga bakal nanyain tentang kerjaan. Yang terakhir tanyain kesukaan gitu ya yang dilakukan ketika waktu senggang. Tapi nggak hanya berhenti misalnya saya tanya teman-teman jawab, nggak, teman-teman harus tanya saya balik. Oke. Cara mainnya, misalnya saya ngomong how are you Mr. Rafli? Mr. Rafli ngomong I'm good, thank you. Mr. Rafli nggak boleh lagi ngomong how are you. Kan tadi saya juga sudah kasih kan beberapa alternative ways untuk ngomong untuk menanyakan apa kabar selain how are you. Misalnya kayak how is it going dan teman-temannya. Cara mainnya kayak gitu. Saya butuh 5 orang, nanti saya akan panggil. Siapin aja cara nanyain kabar yang tadi sudah saya sampaikan. Terus yang kedua asal, yang ketiga kerjaan, yang terakhir kesukaan ya, apa yang suka dilakukan. Saya kasih waktu, I'm gonna give you 2 minutes I think. 2 minutes is enough. Silahkan disiapin teman-teman. Nih kalau mau lihat nih toh, boleh. Masih boleh toh. I'll give you 2 minutes. Di 20-27 deh. Silakan toh diapalin how's everything, how's it going, how is your day, how is life, how have you been. Saya akan pilih 5 orang, acak. Nah, sudah mau bilang pilih, keluar semuanya nih, ada 2 orang nih. 1 minute. 1 minute. Ini kalau sudah ini. Pokoknya nggak boleh pertanyaannya sama yang kayak sudah saya tanyain. Persiapkan aja keempat tadi itu. Tapi mungkin kalau saya selip-selipkan nanti, kita lihat nanti gimana ke depannya. 5 orang aja. Oke, finish.
Saya stop share dulu ya. Ready semuanya? Ready untuk conversation sama saya? Ready. Cuman Mbak Vina nih, gimana teman-teman yang lain? Nggak boleh ini. Ready. Oke, Mbak Zafira, I'm sorry. Yang lainnya harus ini ya, harus jawab juga. Nggak apa-apa, kalau salah, kalau nggak tahu tanya aja sama saya nanti. Oke, saya butuh 5. Oke, Mas Joni. Saya akan bertanya kepada 5 orang ini. Dan saya akan pilih yang pertama itu siapa ya? Mas Togi. Can you hear me, Mas Togi? Hello? Can you hear me, Mas Togi? Halo, Mas Togi? Ya, Oke, dengar kan? Are you ready to have a conversation with me? ready, Miss. Oke, good. Oke, jadi anggaplah Mas Togi ini adalah seller, saya bayarnya ya. Kira-kira kalau ada seller sama buyer yang bakalan sapa duluan siapa? Seller. Oke. Kurang lebih ya sellernya ya. Coba silahkan Mas Togi mulai dulu dari greetings ya, dari greetings terus langsung aja tanyain kabar gitu ke saya. Hello, how are you, Miss Ara? Hello, I'm good, Mr. Togi. How is it going, Mr. Togi? Aduh. How is it going? Tadi lupa. How is it going tuh sama kayak how are you, Mr. Togi. Tapi ngomongnya kayak everything is good boleh juga, atau everything is going well gitu. Jawabnya ini aja. Everything is going well. Oh iya. Oke, ulang everything lagi. Is going well. Oke, saya ulang lagi. How is it going, Mr. Togi? Everything is going well, Good. Miss Ara. Oke, lanjut ke saya lagi. Saya mau tanya, where do you come from, Mr. Togi? I am from Dharmasraya, Sumatera Barat, Miss Ara. Oke, good. Ask me again. Tanya baliknya. Gak boleh pakai where do you come from. What do you live? Oke, lagi. Miss Ara. What or where? Yang benar. What? Pakai where do what? You, yeah, where Kalau what kan apa, kalau where when, I'm sorry, when ya. Pelajaran SMA ini. Kapan where, sorry. Jadi gimana? Coba ulang lagi. Satu lagi. Where do you live, Miss Ara? I live in Jambi, Indonesia. And then, Mr. Togi, if I want to ask you, what do you do for living? Petani apa bahasa Inggrisnya? Ada yang bisa bantu teman-teman petani? Oke, farmer boleh. What do you do for living, Mr. Togi? I'm petani sawit. Artinya nggak tahu. Bilang aja farmer nggak apa-apa. I'm a farmer gitu. Farmer, ya. Saya nggak mau dengar farmer aja nih. Bilang saya adalah seorang petani. Gimana tuh, kan kemarin udah bilang. I'm farmer. I'm farmer. Seorang bahasa Inggrisnya apa? Seorang, satu huruf cuman. Oke, ulang lagi. What do you do for a living, Mr. Togi? Udah lupa, Miss. Pelan-pelan. What do you do for a living, Mr. Togi? What do you do for a living, Mr. Togi? Mr. Togi ngapain sehari-hari gitu, atau kerjaannya apa? I am petani tadi apa, Miss? Lupa, Miss. Farmer ini tulisannya. Farmer. I am farmer. I am a farmer. Oh, you are a farmer. Yes, I am. Gitu. Yes. Oh, iya. Oke. Tanya lagi ke saya. Gimana cara tanyanya? Disiksa ini sama Miss.
Nggak apa-apa. Atau selain yang saya sebutin tadi, Mr. Togi kalau punya misalnya kayak what about you kan juga boleh. Yeah. Gimana? Coba lanjut. What do you live, Miss Sarah? Oke, coba saya bantu kan tadi banyak ya. Where do you work? Boleh. Coba dipakai where do you work? Where do you work? Where do you work? Nah, coba dipakai Mr. Togi. Where do you work, Miss Sarah? Okay, thank you. I work at Belantika Academy. I'm English teacher. And what do you do in free time, Mr. Togi? What do you like to do in free time? What do you like to do in free time? What is your hobby? My hobby is swimming pool. Your hobby is swimming. Yeah. Swimming itu berenang, swimming pool itu kolam? Iya, kolam renang ya. Kolam renang. Terakhir, Mr. Togi silahkan tanya ke saya. Gantian lah Miss yang lain, Miss. Nggak boleh. Harus ini semuanya nanti ada 5 orang loh. Itu biar teman-teman percaya diri loh ngomongnya. Iya, Kan kita nggak saling judge di sini. Oke, lanjut lagi coba. Mr. Togi nanya ke saya, hobi saya apa, gimana bahasa Inggrisnya? Hobi. Hobinya apa, Miss Ara? Atau apa bahasa Inggrisnya? Tadi saya sudah sebut. What is your hobby, Miss Sarah? What is my hobby? Oh, my hobby. Thank you, Mr. Togi. My hobby is watching movie. I really like to watch movie. Thank you, Mr. Togi. Nice to meet you. Nah, Mr. Toginya hilang. Oke, terima kasih, Mas Togi. Lanjut lagi yang kedua. Saya mau siapa ya? Siapa ada yang mau? Mungkin? Ada yang mau conversation? Nggak apa-apa, kita latihan di sini. Kalau kemarin kita ini terus kan, apa namanya? Sorry, keluar. Oh ya, nggak apa-apa, Mas. Ada lagi? Mungkin Mbak Vina mau? Mau. Oke, good. Saya ada yang mulai dulu. Good evening, Miss Vina. How are you? Good evening, Miss Ara. I'm good, thanks. How about you? What about me? I'm very good too, thank you. I really want to ask you, where do you come from? I'm from Bekasi, Indonesia. And you, where you come from? Coba pakai ekspresi yang lain tadi. Where do you live, Miss Ara? Where do I live? I live in Jambi, Indonesia. Miss Vina, what do you do for living? I work as a DJ. As a DJ, very good. Thank you. When did you start to work as a DJ? Start since 63. No. Berapa ya? Tahun berapa? Tahun 93 berapa sih? Nah, ya, saya tulis 1993, oke? So, listen everyone, kalau ada tahun kayak gitu 1993 bacanya gampang banget. 19 bahasa Inggrisnya apa? 1993. 1993. Tapi sebutin 93 juga biasanya udah ngerti orang. Jadi kalau 1993 itu atau 19 lainnya itu bisa aja sebutin 1993. Oke. Oke. Ask me again. Kerjanya. What about you? What company do you work for? Okay, good. What company do I work for? So I work as English teacher at Belantika Academy. It is export company. And the last questions, what do you do when you have free time? Sometimes I do gardening or watching movie. You do and gardening? What is your hobby, Miss Ara?
Okay, I really like to teach actually. Even teach is apa ya? Teach is kind of profession, but it is my hobby too. Okay, thank you Miss Vina. Oke, kayaknya You're udah. welcome, Sarah. Oke, kayaknya 23.7 saya satu orang aja deh lagi yang terakhir. Ada yang mau lagi? This is our time to practice English. Jadi teman-teman yang mungkin nggak punya kesempatan untuk belajar bahasa Inggris atau speaking, sebelum kebayar nih, biar nggak kaku-kaku banget, itu loh pertanyaannya kayak simple gitu kan. Jadi kalau teman-teman baru mulai Zoom atau video call sama buyer atau orang asing lah gitu, bisa. Ada yang mau? Coba deh, Miss Ara, aku mau coba deh. Oke, yang mana nih? Mbak Zafira? Ya, boleh aku coba deh. Oke, very good. Good evening, Miss Zafira. Good evening, Miss Ara. Okay. How is your life? Your life. It's your life. I life is good. What about you? No. Okay. Oh, saya kan tanya tadi how is your life? Itu bisa jawabnya my life. My life. Is what? Misalnya my life is good gitu. My life is good. What Okay. about you? What about me? My life is very good too. I want to ask you where do you come from? I come from at Bengkulu. Bengkulu. What kind of island, Bengkulu? What? Where's the island? Island? Do you know island? This is island. No. What island? What is island? What is island, No. everyone? Pulau. Oke, jadi bacanya itu bukan island, tapi Island. island. Oke, what is the island? Oh, island in Sumatra. Sumatra Island. Good. Where do you what do you do for a living, Miss Zafira? I am housewife. You are I am a housewife. Yes. How many children do you have? I have 3 sons. You have 3 sons? Yes. Okay, very good. Can you ask me again, maybe? How to say, kamu kerja apa itu apa bahasa Inggrisnya tadi? Where do you work? Where do you work? Where do I work? I work at one of the company, and I'm English teacher, by the way. And the last question, what do you do in free time, Mbak Zafira? Every time. Itu hobi ya? Kenapa Mbak? Kurang jelas? Itu hobi ya? What do you do every time ini hobi ya? Iya, benar. I like cooking. You like swimming, cooking? What kind of food? Traveling. I like cooking. What kind of food? What? What kind of food? Oh, I like apa ya? Apa? Do you like spicy food? Yes, I like spicy. Do you know rendang? Yes, I like. What is traditional food in Bengkulu? Traditional lempok durian. Okay, very good. Tanya saya lagi terakhir. What are you into, Miss Sarah? What are you into? What I'm into? I am into movie. I really like to watch movie. Thank you, Miss Zafira. Welcome. Oke, very good. Mbak Vina, Mbak Zafira, tadi juga sama Mas Togi. Nah, jadi saya ketik tadi what kind of food. Jadi kalau teman-teman dengar ada pertanyaan what kind of bla bla bla, itu maksudnya kayak jenisnya apa. Misalnya saya bilang tadi what kind of genre. What kind of genre. Ini bacanya genre itu bacanya genre in English. What kind of genre? Misalnya kayak tadi ada thriller, terus ada horror, ada romance. Nah, itu what kind itu maksudnya jenis apa? What kind. Oke? Lanjut lagi ke materi selanjutnya karena kita masih punya waktu nih.
kita nonton video sekali lagi. Oke, mungkin sebelum saya share screen, ada yang mau ditanyain dulu teman-teman? Dari tadi yang udah materi sudah saya sampaikan, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Misalnya, Miss Sarah ini kalau ngomong ini gimana? Coba, ada yang mau tanya? Gimana teman-teman? Hello everyone. I think enough. We can next. Oke. Berarti sudah. Everyone, this is your Adisa once again from Great English Studio. Saya kaget sendiri. Hello everyone. Oke. Kita share screen. Ada satu video lagi yang kita tonton. Oh iya, kita lihat dulu ininya. Pertanyaannya. Ada satu video lagi yang akan kita tonton dan pertanyaannya adalah, sudah kelihatan share screen-nya? Sudah, Mbak. Oke, jadi pertanyaannya adalah, please, itu gimana cara bacanya teman-teman? ANSWR itu. Answer. Oke, yang lain, gimana cara bacanya? How to pronounce this word? Answer. Please answer these questions. Oke, semuanya bersuara. Gimana? Answer. Oke, very good. Please answer. Terus itu gimana jawabnya tuh? Jawabnya. Cara nyebutin yang itu setelah kata answer. Where is this conversation taking place? Bukan itu Mas, yang ini nih. Di atas Mas. Please answer. Please answer the question. The question. The question. Gimana The cara question. bacanya? Answer. This question. These questions. Oke, this ya. Teman-teman pasti pernah tahu dong ini kata this. Tahu? Coba lihat kolom chatnya. Ya. Oke, this itu artinya apa? This itu artinya apa? Ini. Ini. Nah, ini itu adalah bentuk singular. Misalnya, this is a book. This is a book. This is a book. Kalau satu, bukunya gitu pakai this yang kayak gini. Nah, tapi kalau bukunya ada dua, itu kita pakai yang kayak gini. Nah, jadi yang this itu, yang di atas, this, dia agak kayak nyebutnya bukan this. Kalau this itu yang kedua malah. This is a book. Tapi kalau bukunya ada dua, this is two books. There are two books. There are gimana namanya? These are two books. Sorry, these are two books. Oke, jadi this yang di atas itu untuk yang satu, yang this yang di bawah itu untuk yang plural atau yang banyak. Kan questionnya ada s-nya kan? Nah, question itu kan pertanyaan. Kalau ditambah S di belakangnya, itu pertanyaan-pertanyaan. Makanya, these questions. Oke, yang pertama pertanyaan adalah, where is this conversation taking place? Artinya apa? Di mana percakapan ini untuk berlangsung. mendapatkan. Good. Where is this conversation taking place? Itu artinya di mana percakapannya berlangsung. Diingat-ingat, oke, percakapannya terjadi di mana? Yang kedua, how to say ada yang saya bisa bantu in English. Nanti ingat ya, how to say ada yang bisa saya bantu in English sesuai dengan yang di video, oke? What can I help you? Oke. Tapi yang di video, nanti coba kita lihat yang di video apa. Terus yang keempat, what is he looking for? Artinya apa? Dia mencari apa? Oke, looking itu kan dari kata look. Look itu kan melihat. Tapi kalau kalimat pertanyaannya adalah what is he looking for, itu maksudnya kamu cari apa? Gitu. Apa yang sedang dia cari gitu. Lanjut lagi, what is the color of the top? What is the meaning? Top itu bisa baju kan ya, Kak? Very good. Top itu atasan. Jadi what is the color of the top? Okay, remember, ada pertanyaan tentang baju. How to say berapa harganya itu in English? Ini very important karena teman-teman kan jualan barang nih, jualan produk. Nah, how to say berapa harganya itu in English? Remember nanti kalau misalnya
Nanti di video dia ngomong apa. Yang terakhir, what is the meaning? How would like you to pay in Indonesian? Okay, are you ready to watch the video? Ready. Okay, let's start to watch the video. I'm sorry, mungkin videonya kita cepetin aja karena ini. Oke, 1, 2, and ini suara siapa ya? Oh, mungkin bisa di. Teman-teman ada yang tahu ini suaranya siapa? Biar saya mute. Oke, udah. Oke. Fanyop. Oke, good. 1, 2, 3. Can I help you, sir? I'm just looking. Thanks. I'm looking for something for my niece. What sort of thing are you looking for? I don't know. A top? Okay, what color do you like? What colors do you have? We have any color you want, sir. Purple is very fashionable at the moment. Purple sounds great. Right. What size is she? Well, she isn't very big, but she isn't particularly small. So she's medium. Yes, medium. Well, we have this rather nice purple top here. Okay, I'll take it. Are you sure you don't want to say any more? No, it's okay. I'm okay with that. Thank you very much. How much is it? That's 70 pounds, sir. How would you like to pay? 70 pounds. I would pay by my credit card, please. Fine. If you could just sign here. Sure. Here you go. Goodbye. Just a minute, sir. Here's your receipt. Oh, yes. Thanks. Can I exchange it if it doesn't fit her? Yes, but you need to keep the receipt. Sure, I would do that. Thank you very much for all your help. Welcome. Have a great day, sir. You too. Bye-bye. Bye-bye. Oke, gimana kita ulang lagi sekali lagi? Sudah tahu jawabannya? Ulangin Mbak, tadi agak ulangin dong, ulangin ya, agak susah ya nangkapnya. Kan ini lebih itu ya, lebih cepet-cepet ya, lebih cepet. Iya. Tapi di bawahnya ada teksnya kalau ini, jadi bisa sambil dibaca, coba ya. Ini banyak kosakatanya nggak tahu dia Mbak yang ini. Oke, nanti kita bahas satu-satu deh kalau gitu. 1, 2, 3. Can I help you, sir? I'm just looking. Thanks. I'm looking for something for my niece. What sort of thing are you looking for? I don't know. A top? Okay, what color do you like? What colors do you have? We have any color you want, sir. Purple is very fashionable at the moment. Purple sounds great. Right. What size is she? Well, she isn't very big, but she isn't particularly small. So she's medium. Yes, medium. Well, we have this rather nice purple top here. Okay, I'll take it. Are you sure you don't want to say any more? No, it's okay. I'm okay with that. Thank you very much. How much is it? That's 70 pounds, sir. How would you like to pay? 70 pounds. I would pay by my credit card, please. Fine. If you could just sign here. Sure. Here you go. Goodbye. Just a minute, sir. Here's your receipt. Oh, yes. Thanks. Can I exchange it if it doesn't fit her? Yes, but you need to keep the receipt. Sure, I would do that. Thank you very much for all your help. Welcome. Have a great day, sir. You too. Bye-bye. Bye-bye. Gimana? Masih perlu sekali lagi? Atau udah cukup? Cukup, Kak. Oke, good. Saya stop share screen dulu. Oke, kita share yang bagian PowerPoint-nya tadi. Pertanyaannya apa? Oke, wait a second. Oke, pertanyaannya ada beberapa nih. Yang pertama ada, where is this conversation taking place? Kira-kira kalau percakapan kayak gini, tadi kan dibilang ada buyer sama seller tuh. Nah, mereka ngomongin apa? Nah, kira-kira kalau conversation kayak gini, kejadiannya bakalan di mana? The possibly. Di mana?
Novice. Di mana? In office. Novice. Oke. Tadi teman-teman dengar nggak sih dia ngomong top, ya kan? Ya. What is top? Atasan. Atasan. Oke, atasan baju kan? Ya. Nah, kira-kira kalau ada orang jualan, terus ada yang beli, kira-kira tuh di mana tuh? Oh, at the store. Market. Store. What is in English? Toko baju. Store. Merchant. Nih. Merchant. Merchant boleh sih sebenarnya, tapi ada juga kalau yang lebih common dipakai itu ada ya clothing store. Department store atau clothing store ya. Clothing store. Iya, gitu. Oke, lanjut lagi yang kedua pertanyaannya. How to say ada yang bisa saya bantu in English? Tadi disebutin tuh. Can I help you, sir? Can I help you, sir? Can I help you, sir? Jadi ada yang bisa saya bantu itu artinya. Kalau di video tadi, can I? What sort of thing are you looking for? Yang sebelumnya mas, sebelumnya dia ngomong can I help you sir, dia ngomong gitu. Oke, lanjut lagi, dia ngomong apa lagi? Pertanyaannya, what is he looking for? Apa yang kamu cari? A top, gimana cara ngomongnya? He is looking. He's looking at top. He is looking at top. Good. What is the color of the top? Purple. Purple. Coba lengkap-lengkap ngomongnya gimana? The top, Purple. the color of the top The color of the top is purple. Purple, good. How to say berapa harganya itu in English? How much is it? How much is it? Berapa tadi harganya? Kalau teman-teman ingat. Waduh, nggak ngerti. Coba ingat-ingat. Oke, coba saya puterin lagi ya videonya. Di bagian harganya. Nih. What colors do you have? We have any color you want, sir. Purple is very fashionable at the moment. 70 pounds. Right. What size is she? Well, If I'm not mistaken, 70 pounds. big, but she isn't particularly small. So she's medium. Yes, medium. Well, we have this rather nice purple top here. Okay, I'll take it. Are you sure you don't want to say any more? No, it's okay. I'm okay with that. Thank you very much. How much is it? That's 70 pounds, sir. Berapa harganya? 70 pounds. 70 pounds. Pernah dengar kata pounds? Pound sterling. Yeah. Pound sterling. What is 70 in English? In Indonesia, I mean. 70. 70. Jadi harganya 70? 70 pound sterling. Oke, good. Lanjut lagi pertanyaan berikutnya. What is the meaning of how would you like to pay in Indonesian? Bagaimana cara Anda membayarnya? Gimana kamu mau bayarnya, Sir? Tadi dia nyebutin apa? Credit card. Credit card. Credit card. Oke, jadi teman-teman ada yang udah simak video saya putar tadi. Good, very good. Ada yang ingin ditanyain mungkin dari video tadi? Kalimat apa yang nggak ngerti tadi? Kalau nggak ada, saya yang tanya. Tadi ada kata ini. Gimana cara bacanya tadi? Receipt. Coba yang lain. Receipt. Tadi deh. Receipt. Yang lain lagi. Bu Rita tadi ngomong receipt. Receipt. Coba kita dengar videonya. Gimana ya dia cara nyebutinnya tadi? Okay, nih, this one. Oh, yes. Here's your receipt. Oh. Just a minute, sir. Here's your receipt. Oh, yes. Gimana dia ngomongnya? Receipt. Receipt. P-nya hilang ya, receipt. Receipt. Langsung ke T gitu. Oke, sekarang kita masuk ke important notes yang selanjutnya. Karena bentar lagi udah mau selesai nih. Important notes-nya.
Nah, kalau yang tadi kita menanyakan kabar, tempat tinggal, terus kerjanya di mana, terus hobinya apa. Nah, kalau ini lebih ke bisnisnya nih. Cara menawarkan bantuan selain can I help you? Yang pertama ada apa? May I help you? May I help you? Jadi may sama can ini sebenarnya artinya hampir mirip. Kalau can itu lebih ke bisa, kalau may itu boleh. Ya, bolehkah gitu. Yang kedua ada what can I do for you? What can I do for you? Oke. Terus yang terakhir ada is there something that I can help you with? Atau is there something I can help you with? Ini agak panjang tapi nggak apa-apa. Ini salah satu ekspresi yang bisa kita pakai selain can I help you in English. May I help you? Yang kedua what can I do for you? Yang kedua nih paling penting. How much is it? Artinya apa? Berapa harganya? Berapa harganya? Ini paling penting kalau teman-teman nanti ketemu sama bayarnya kan. Bayar tanya how much is it? Tapi bukan dia bukan nanya pakai ekspresi how much is it. Misalnya dia pakai kayak how much does it cost? Itu artinya sama aja. Harganya berapa? How much does it cost? Oke, cost. Terus yang terakhir kalau yang pertama how much are they itu bedanya kalau they itu berarti banyak produknya. Kalau is it berarti kayak cuma satu aja. Terus yang terakhir ada what is the price of? Artinya apa tuh? What is the price of? Sama aja harganya, kayak berapa harganya gitu. Teman-teman tadi ada yang lihat video TikTok saya yang udah saya kirim di grup? Sudah. Nah, yang bagian yang mana tuh ada 2? Belum, Mbak. Nah, kalau yang belum, tadi saya kirim video itu berhubungan sama yang akan kita pelajari hari ini. Ada namanya rock down price. Rock bottom, sorry. Iya, rock bottom price. Rock bottom price. Ada yang tahu artinya apa? Rock bottom price. Harga terendah. Nah, harga termurah. Jadi ini bisa teman-teman pakai kalau lagi nawarin sama buyer. Misalnya kayak bayarnya ngomong, this is so expensive. Misalnya mahal banget nih barangnya. Teman-teman bilang aja, sir, this is the rock bottom price that we offer ya. Ini harga yang paling rendah nih udah yang kita kasih ke kamu gitu. Jadi rock bottom price itu harga yang paling rendah banget. Oke? Oke. Kita lanjut lagi. Kenapa Mbak Zafira? Bukan Mbak. Oke. Ini karena kita udah mau jam 9 sih teman-teman. Bentar lagi. Ini ada satu email. Kita mau skip aja yang ini, terus nanti mungkin teman-teman bisa screenshot aja. Saya kenapa masukin di sini karena banyak yang tanya gimana caranya email buyer, gimana cara ngechat buyernya. Ini mau kita jelasin atau gimana? Bagian email ini. Ini introduction letter. Jelasin aja, Miss. Oke, mau dijelasin yang lain gimana? Gak apa-apa? Jelaskan, Mbak. Oke, good. Oke, jadi di sini mungkin saya tutup dulu ininya karena nggak kelihatan. Oke, jadi di sini saya ada introduction letter ya. Maksudnya tuh kayak surat pengenalan ya, yang biasanya kita kirim dari email. Nah sebenarnya ini pun bisa dipakai ketika teman-teman ngechat buyer atau ya customer teman-teman di WhatsApp. Nah, yang pertama kalau misalnya di email jangan lupa yang pertama saya selalu ingatkan subjeknya ditulis. Misalnya kalau di sini saya tulis subjeknya PT Indonesia Bisa, ini PT-nya gitu ya. Atau nanti ditambahin juga kayak introduction letter from PT atau by PT Indonesia Bisa. Terus masukin dear, Mr, Miss atau nama company. Nah, di sini saya tulis beberapa hal. Nanti bisa teman-teman list kira-kira apa aja sih yang harus kita masukin ketika di dalam email. Ada yang bisa bantu baca? Mungkin per titik-titiknya nih. Yang pertama sampai bagian Indonesia ada yang mau baca? Tunjuk aja, Miss. Oke, saya yang bacain. Let me try. Oke, I'm going to let you try. Silakan Mr. Johnny.
Okay. Dear Mr. or Miss or company, I am honored to introduce PT Indonesia Visa, a reputable international trading company based in North Sumatra, Indonesia. As the CEO of the company, I would like to share some information about our business. At PT Indonesia Visa, we specialize in exporting a range of high-quality commodities from Indonesia, with a focus on handcraft items. We take pride in our eco-friendly product line, including our well-known BioStraw, which is made from natural materials and is a healthier and cost-effective alternative to traditional plastic straw. We believe that our company can provide you with best solutions for your business needs. We are keen to establish a long-term partnership with your esteemed company. For your reference, we have attached our company profile, website, and product catalog for more detailed information about our product and service. Please feel free to contact us for any queries or further discussion. We look forward to hearing from you soon. Thank you for your attention. Sincerely, Cemara Agita, CEO PT Indonesia Visa. Oke, thank you, Mr. Johnny. Oke, jadi di sini saya tulis salah satu contoh gimana caranya kita buat introduction letter, atau misalnya teman-teman mau ngechat bayarnya boleh kayak gini. Di WhatsApp pun nggak apa-apa sebenarnya, paling dihilangin ya subjeknya aja nanti kan. Nah, saya jelasin satu-satu. Nah, yang pertama biasanya kita nulis itu kayak yang sopannya itu kayak kita memperkenalkan hal ini dengan bangga, misalnya gitu ya. I'm proud, atau biasanya saya tulis di sini I'm honored. I'm honored ini artinya kayak ya saya sangat merasa terhormat gitu ya untuk memperkenalkan, introduce itu saya memperkenalkan PT Indonesia Visa sebagai international trading. Artinya apa teman-teman, international trading company? International trading company. Nah, ini harus tahu nih trading itu apa? Perusahaan perdagangan internasional. Nah, trading ini kan dari kata trade ya, perdagangan. Tambahin ing, jadi international trading company. Reputable itu maksudnya apa? Reputable? Yang terakreditasi. Berreputasi baik. Yang terpercaya. Ya. Di mana dia? Di Sumatera? Where's north? Utara. Kalau selatan itu bahasa Inggrisnya? South. South. What about barat? West. West. What about timur? East. What about Asia Tenggara? Middle East. Asia Tenggara itu Asia Tengah. Asia Tenggara. East Asia. Eastern. Ada Southeast. Southern. Southeast. Wait a second. Saya tulis dulu. Southeast Asian. Oke. Lanjut lagi. As the CEO of the company, I would like to. Jadi would like to sering itu dipakai, maka saya tambulin di sini itu would like to maksudnya kayak ingin gitu ya. Saya ingin share information tentang bisnis kami gitu. PT Indonesia Visa berspesialisasi untuk exporting high quality. Ini bacanya gimana? High quality. Ya. High ya, ini ya kita nggak baca ya. High quality commodities from Indonesia. Fokusnya kemana? Handcraft itu apa? Kerajinan tangan. Oke, handcraft itu kerajinan tangan. We take pride in our eco-friendly product line, including our well-known BioStraw, which is made from natural materials. Jadi dia jualan BioStraw yang terbuat dari materi natural atau kayak bahan alami yang pastinya healthier. Apa healthier? Sehat.
Lebih Lebih lengkapnya sehat. lebih sehat. Jadi kalau ada ER kayak tadi bigger kan lebih besar. Kalau healthier berarti lebih Lebih sehat. lebih sehat. Kalau prettier Lebih cantik. lebih cantik. Oke, and cost effective alternative to traditional plastic straw. Dia lebih murah daripada apa namanya? Pipet plastik. Pipet, sedotan plastik. We believe that our company, nah ini sering kata-katanya kalau di dunia bisnis itu provide itu artinya apa? Menyediakan. Provide is menyediakan you with the best solution for your business needs. What is business needs? Kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis. We are keen to establish a long-term partnership with your estimate company. Nah, mereka sangat ini ya, apa namanya, kayak giat banget atau kayak memang berusaha untuk membangun long-term partnership. Itu artinya apa? What is long-term? Jangka panjang. Jangka panjang. For your reference, apa artinya reference? Referensi. Referensi, we have attached our company profile, website, and product catalog for more detailed information about our products and services. Please feel free to contact us. Ini sering banget. Please feel free itu maksudnya kayak jangan sungkan gitu ya untuk menghubungi kami. Any queries? Apa artinya queries? Permintaan. Selain permintaan? Syarat. Pertanyaan. Nah, question itu selain question bisa pakai queries or ini bacanya further. Further ya, further discussion. We look forward to hearing from you soon. Thank you for your attention. Terus kalau di apa namanya di email itu ada serially ini, tapi teman-teman. How about regard? Oke, good question. Pernah lihat ini kan? Regard or regardless? Ya, best regard ya. Nah, jadi beda. Sebenarnya sama, tapi best regard ini Mas lebih ini kayak lebih kayak ke informal email ya, lebih ke informal kalau yang best regard. Jadi kalau misalnya sebenarnya nggak informal juga nggak apa-apa, tapi orang yang kita ajak ngobrol itu ya lebih dekat gitu loh. Nah, ini kan kita konteksnya ngomong sama buyer kan yang belum pernah kita ngobrol misalnya gitu kan. Pakai aja yang lebih serially ini karena dia lebih formal dan lebih sering digunain untuk kondisi formal daripada best regard and teman-temannya gitu. Oke? Alright. Okay. Then we move to the last. Oke, saya ada punya satu lagi ini karena udah lewat sebenarnya jam tapi nggak apa-apa. Mungkin ini adalah percakapan terakhir di sini. Jadi saya punya beberapa kata, punya beberapa apa ini namanya kolom-kolom gitu yang berisi beberapa kata, beberapa istilah dalam bahasa Inggris atau percakapan dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada buy straw is recyclable, compostable, and fully biodegradable drinking straw dan lain-lain. Nah, saya mau nanti saya tanya ke teman-teman tentang produk ini, terus nanti teman-teman jawab disesuaikan sama yang ada dalam kotak-kotak ini. Saya nggak akan kasih tahu kira-kira jawabannya yang mana, tapi teman-teman harus bisa ngeliat gitu kira-kira jawabannya yang mana ya. Kalau saya tanya yang A, jawabannya yang by straw misalnya, atau it is made by bla 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 gitu. Paham? Yang terakhir? Jadi saya bakalan tanya tentang produk ini. Oke. Ada yang mau coba? Satu orang aja. Ini tentang ini loh, promosi barang loh. Mau. Siapa? Mbak Vina lagi? Ya. Oke, Mbak Vina. Mbak Vina semangat sekali ini. Oke, Mbak Vina. Karena Mbak Vina yang semangat di sini, silahkanlah kita mulai untuk percakapannya. Oke, good evening, Miss Vina. Good evening, Miss Ara. Okay, thank you for having me here. I'm so interested into your company and your product. But if I want to ask, what is your product?
What is your product? Produknya apa? What is your product? BioStraw. BioStraw. I have never heard about BioStraw. What is BioStraw? BioStraw is nah ini apa ini? Recyclable. Recyclable, compostable, and fully biodegradable drinking straw. Wow, that's very good. I want to ask again, what is the ingredient of BioStraw? I mean, like, what is BioStraw made? Made by what? It's made by purun grass. Purun grass? What is purun? Purun is an endemic plant in the peat ecosystem, and usually we can find them in the swamp. In the swamps. Okay. It's very interesting actually about your product, BioStraw. And where do you get the supply? Where do you get the product? I mean, where do you get the purun? Actually, we have the best supplier in Kalimantan Selatan or South Kalimantan. Oh, so you got the purun or the ingredients from Kalimantan Selatan? Yeah. What about the price? How much is it? Well, we sell it on box, and in one box there are 20 straws, and the price for one box is $30. $30? Sure. Yeah. Wait. We can talk about the best price for you. Oh, but $30 is too expensive for me. But we can talk about the best price for you. Okay, very good Mbak Vina. Oke, teman-teman kira-kira ngerti nggak nih apa yang ada di dalam kotak-kotak ini katanya? Ada yang nggak tahu mungkin kata-katanya, misalnya kayak swamps, itu tahu artinya? Swamps. S-W-A. Swamps ini artinya rawa-rawa. Rawa-rawa. Nah, jadi tempat-tempat yang berair itu namanya swamps ya. Terus, nah kalau tadi dari percakapan ini kan Mbak Vina nih mempromosikan barangnya ya, karena saya tanya ya. Iya kan, barangnya ini BioStraw. Terus saya bilang, tapi mahal banget. $30 tuh mahal buat saya. Nah, kalau misalnya saya sudah bilang mahal, Mbak Vina kira-kira kita bakal ngapain setelah itu? Tawar-menawar. Tawar-menawar atau bahasa lainnya? Negosiasi. Oke, jadi teman-teman karena udah malam juga nih, udah lewat waktunya. Minggu depan karena kita udah selesai nih soal beberapa alternative ways untuk mengekspresikan beberapa hal, terus juga kita sudah belajar sedikit tentang email, introduction letter, terus juga Mbak Vina tadi sudah mempromosikan produknya. Minggu depan kita akan belajar tentang cara bernegosiasi. Cara bernegosiasi. Aduh, ada yang nguap nih, siapa? Saya. Iya, ada 21.15 ya. Oke, jadi minggu depan kita akan belajar tentang negosiasi. Dan saya harap teman-teman bisa bergabung lagi ya di kelas yang akan datang. Gimana teman-teman, mau gabung di kelas yang akan datang tentang negosiasi? Oke, tapi saya punya tugas. Nah, tugasnya kan saya sudah punya nih nama-nama teman-teman, nanti saya tagihin satu-satu. Tugasnya gampang. Tugasnya teman-teman siapin aja satu produk yang mau dipromosiin ke saya. Anggaplah saya buyer. Kayak Mbak Vina tadi, Mbak Vina jelasin barang saya tuh ini loh, terbuat dari ini, ngambilnya dari sini, harganya ini. Terus nanti kalau saya bilang kemahalan, nah kita akan belajar cara negosiasinya. Itu aja yang teman-teman harus persiapkan. Namanya, nama produknya, asalnya dari mana, penjelasannya sedikit boleh, terus suppliernya dari mana misalnya, terus harganya berapa. Oke, itu aja yang dipersiapin untuk minggu depan. Tugasnya cuma itu aja. Setuju? Ulangi Mbak. Oke, jadi minggu depan kita akan belajar tentang negosiasi. Nah, untuk negosiasi saya mau teman-teman siapin, kan udah saya punya nama teman-teman nih, saya tanya nanti ini satu-satu besok.
apa namanya, satu produk mungkin yang teman-teman jual memang selama ini misalnya broomstick atau bundle nut gitu ya, terserah sih apa aja produknya, yang penting satu aja. Siapin namanya yang pasti tadi, produknya maksudnya, terus jelasin produknya apa, terus asalnya dari mana sama harganya. Berarti apa ya namanya, pengertian produknya, terus asalnya dari mana sama harganya, 3 itu aja. Okay, got it? Got it. Got it. Good. Okay, everyone. I think our class is enough today because the time is over. Thank you, Mr. Joni juga kan udah bantuin saya tadi baca. Terima kasih teman-teman udah join di kelas ini dan masih semangat. Hari ini tidak berkurang banyak ya. Tadi yang gabung ada 26, saya rasa 25. Sekarang ada 24. Nggak terlalu signifikan untuk penurunannya, tapi saya sangat berterima kasih dan juga saya sangat senang gitu ya, karena setiap hari Kamis sih sebenarnya adalah hari yang sangat saya tunggu-tunggu. Oke teman-teman, mungkin untuk menutup kelas ini saya ucapkan alhamdulillah dan saya minta maaf kalau memang ada kekurangan dalam kelas kita hari ini, dan saya tutup kelasnya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good night everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good night everyone. Good night. Thank you. Good night. Thank you. Good night. Good evening. Good night. Good night. Good night. Good night.